Kongres Partai Nasional Indonesia ke-6 telah dilangsungkan di Surabaya dan resepsi pembukaan diselenggarakan di ruangan Pekan Raya Surabaya dengan mendapat kunjungan utusan-utusan dari seluruh Indonesia. Antaranya tampak Wakil Perdana Menteri selaku Wakil Pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Partai Nasional Indonesia atau PNI 1927. Baiklah, di sini kelompok 3 yang beranggotakan yaitu 1. Jessica Permatasari, 2. Bukar Hakim Wibowo, saya sendiri, 3. Singgi Juliawan, 4. Ahmad Fajri Maisyagian, 5. Yolanda Ardianti, 6. Dendra Dwi Kurniawan, 7. Pandu Wiranata. Di sini kami konfirmasi kembali jika Pandu Wiranata tidak dapat mengikuti presentasi kali ini dikarenakan HP-nya sedang rusak. Selanjutnya, Partai Nasional Indonesia atau PNI akan dijelaskan oleh Jessica Permatasari. Jelaskan bagian ini. Partai Nasional Indonesia PNI adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan oleh Presiden pertama RI Soekarno sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan PNI baru memasuk sejumlah Perdana Menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada tahun 1950-an dan 1960-an. Baiklah, ini adalah logo dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Selanjutnya, sejarah berdirinya PNI akan dijelaskan oleh Dendra Dwi Kurniawan. Sejarah berdirinya PNI pada tanggal 4 Juli 1927 didirikan sebuah perserikatan bernama Perserikatan Nasional Indonesia di Bandung. Para tokoh pendirinya ialah para tokoh nasional seperti Tejipto Mangkukusumo, Sartono, Iskak, Joko Hadisuryo, dan Sunaryo. Selain itu, anggota Algamane Studi Klub ASC turut bergabung dengan perserikatan ini melalui oleh Soekarno setelah deklarasi pendirian. Pada tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Baiklah, selanjutnya inilah tokoh pendiri PNI. Yang pertama yaitu ada Soekarno, yaitu presiden pertama kita. Yang kedua yaitu Sartono. Selanjutnya Cipto Mangunkusumo. Selanjutnya Iskak Cokro-Disuryo. Selanjutnya Sunaryo Sastrowardoyo. Selanjutnya S. Budiarto Martomadjo. Selanjutnya asas PNI akan dijelaskan oleh Yola. Asas PNI adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang didasarkan pada Maharenisme. Program PNI disusun sederhana. Dalam anggaran di dasarnya dicantumkan tujuan perserikatan, yaitu menguasakan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, PNI menyebut dalam 3 hal pokok rancangan usahanya. Pertama adalah usaha politik, memperkuat rasa kebangsaan umumnya dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia, khususnya memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan dan memperkukuh hubungan dengan bangsa-bangsa Asia lain, menumpas segala rintangan bagi kemerdekaan dari hak-hak luar biasa dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk membuang dan mengasingkan, pembatasan perjalanan dan tantangan bagi kehidupan politik, berserikat, berkumpul, penyiaran bercetak, mengeluarkan pikiran. Kedua adalah usaha ekonomi, memajukan penghidupan yang merdeka, memajukan peradaban kebangsaan, kerajinan, bank-bank, koperasi-koperasi. Ketiga adalah usaha sosial, memajukan pengajaran bersifat kebangsaan, memperbaiki kedudukan kaum wanita, atau membasmi poligami, perkawinan paksaan, dan perkawinan anak-anak. Memerangi pengangguran, memajukan pemindahan lain ke Pulau Indonesia,
mendirikan dan mengayomi perkumpulan-perkumpulan sekerja, memajukan kesehatan rakyat, dan membasmi pengisapan madat dan peminum alkohol. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajri. Gerakan PNI. PNI juga mendirikan beberapa perkumpulan sekerja seperti Persatuan Motoris Indonesia di Bandung dari sopir-sopir, Sarekat Anak Kapal Indonesia di Tanjung Priok, Batavia, dari klasi-klasi Persatuan Jonggos Indonesia di Surabaya dan Perkumpulan OJS Indonesia di Surabaya dari maskapai Trem Jawa Timur. Selain itu, anggota-anggota PNI juga mendirikan banyak koperasi. Tapi kesuksesan utama PNI adalah membangkitkan semangat kemerdekaan yang mulai menyala di mana-mana di seluruh seantero tanah air. Bahasa Melayu yang dijunjung PNI sebagai bahasa Indonesia sesungguhnya diakui pula oleh golongan lain. Merah putih warna dari PNI dan Perhimpunan Indonesia dijunjung jadi warna kebangsaan Indonesia, dan lagu Indonesia Raya yang oleh PNI ditunjuk sebagai lagu kebangsaan dianggap demikian pula oleh orang-orang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Singgi. Masa akhir PNI. Kesuksesan PNI itu ternyata membuat gerah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, akhir Desember 1929, aparat pemerintah jajahan melakukan penggeledahan semua kantor dan rumah para pemimpin PNI. Soekarno dan 3 tokoh PNI lainnya, Maskun, Supriyadinata, Gatot Mangkupraja, ditangkap dan diajukan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan pengasutan oleh Lanrat di Bandung. Soekarno dihukum 4 tahun penjara dan 3 tokoh PNI lainnya masing-masing 2 tahun. Setelah Soekarno masuk penjara, kegiatan PNI pun praktis berhenti. Pada 25 April 1931 digelar Kongres Luar Biasa yang memutuskan pembubaran PNI. Pemrakarsa pembubaran PNI ini adalah Mr. Sartono yang berpendapat bahwa dengan ketepatan hukum terhadap keempat pemimpin partai, PNI bisa dianggap sebagai partai ilegal. Untuk melanjutkan pergerakan sebaiknya dibentuk partai baru. Dan memang hanya beberapa hari kemudian, 29 April 1931, Sartono memprakarsai pendirian Partai Indonesia, Partindo. Baiklah, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyat. Kita sangat kaya, tetapi kenapa kita selalu kelaparan? Sepertinya pilihannya cuma satu, bekerja sama dengan Nippon. Nippon harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata sangat kuat. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri.